Londoners, kembali menjumpai Anda di LSPR News Online. Bersama saya Charista yang akan menghadirkan sejumlah informasi aktual dengan narasumber terpercaya. Berikut berita selengkapnya. Londoners, Gen Z atau yang biasa disebut dengan generasi muda sering kali dianggap sebagai generasi instan. Berbagai stereotip mengenai Gen Z mulai bermunculan di tengah masyarakat. Melalui stereotip ini, berkembanglah pandangan masyarakat bahwa Gen Z adalah generasi instan yang tidak mampu menghadapi tantangan dunia. Lantas, apa saja hal-hal yang dapat dilakukan Gen Z untuk mematahkan pandangan tersebut? Apakah benar bahwa Gen Z adalah generasi instan yang tidak mampu membawa perubahan? Ataukah Gen Z yang akan mengambil peran dalam membawa perubahan di dunia ini? Sudah ada rekan kami Nurul yang akan membahas lebih lanjut di segmen Room Talk bersama narasumber kami. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Charista. Halo Londoners, senang sekali menjumpai Anda di Room Talk bersama saya Nurul. Di sini telah bergabung bersama kita Mas Muhammad Azhar Zidan dan Mas Diva Prama selaku perwakilan dari Gen Z. Selamat pagi Mas Didan dan Mas Diva. Pagi Mbak Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Didan dan Mas Diva? Alhamdulillah baik ini ya. Baik. Pagi yang cerah. Pagi yang cerah ya. Suasana Bekasi emang agak selalu beda ya pastinya. Iya beda. Terima kasih loh sudah mau jauh-jauh datang dari Malang dan dari Surabaya ya untuk kesini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Londoners, sebelum kita masuk ke perbincangan, saya mau mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Mas Zidan atas terpilihnya menjadi Putra Brawijaya 2023. Selamat Mas Zidan. Terima kasih Mbak. Jadi Mas Zidan ini merupakan salah satu anak muda yang berprestasi. Prestasinya itu diantaranya ya, Mas Zidan ini merupakan putra berprestasi FISIP UB 2023 dan runner up Duta Anti Narkoba dan juga punya banyak sekali prestasi lainnya. Tapi saya juga tidak kalah salut nih dengan salah satu narasumber di samping saya. Dia ini merupakan salah satu founder dari Titik Tengah Bersama Anak Muda, terus Director CV Diva Karya Sentosa Bojonegoro yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di pengadaan barang, pembangunan gedung, jalan raya, dan lain-lain. Wow, berarti hebat sekali ya narasumber kita kali ini ya. Hebat ya? Hebat, apalagi Zidan ini putra. Diva. Oke, dua-duanya sama-sama hebat kali ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke perbincangan kali ini, pasti Mas Zidan dan Mas Diva di sini sudah tidak asing dengan beberapa stigma yang sudah ada di masyarakat tentang Gen Z. Banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa Gen Z itu adalah generasi instan, generasi yang pemalas, generasi apa-apa yang aduh kayaknya nggak bisa deh, aduh bingung mau mulai dari mana tuh, pasti itu identik sekali dengan Gen Z. Saya ingin bertanya, kira-kira gimana sih tanggapan Mas Zidan dan Mas Diva melihat berbagai stigma yang sudah ada di masyarakat saat ini? Mungkin dari Mas Zidan terlebih dahulu. Oke, dari aku dulu. Sebenarnya kalau aku sendiri ya, karena aku pun Gen Z juga ya. Aku ngelihat emang mayoritas dan memang stigma-stigma ini mungkin bisa kita bilang benar juga gitu kan. Dan yang paling benar itu menurut aku Gen Z, anak-anak muda ini pokoknya serba cepat gitu, serba instan lah gitu kan. Baik. Padahal kita harus yakinin bahwasanya semuanya itu ada prosesnya, semua itu ada tahapan-tahapannya gitu kan. Gak mungkin kita belum apa-apa tiba-tiba jadi A. Gak mungkin kita belum apa-apa tiba-tiba jadi B. Pokoknya anak muda itu harus identik dengan proses gitu kan, proses yang lama. Dan juga anak muda ya pasti tadinya gitu kan, anak muda harus memaknai dan juga memahami akan proses-proses yang ada agar tidak serba instan dan tidak serba cepat. Jadi kebanyakan dikasih terus nantinya gitu. Oke, baik. Kalau dari Mas Diva sendiri pandangannya Mungkin gimana? aku agak beda sama Zidan ya. Kalau aku ada dua pandangan. Yang pertama, biasanya anak muda ini ada stigma seperti itu. Yang pertama adalah ketika anak muda instan itu ya. Tapi bisa jadi itu menjawab bahwasanya anak muda saat ini belum bisa memberikan kontribusi dalam Indonesia Emas 2045. Tapi ada juga pandangannya kedua, yaitu biasanya anak muda adanya stigma seperti ini tuh perbedaan pandangan ataupun orientasi kehidupan. Biasanya orang-orang tua kan yang bilang, oh ini generasi lu itu kayak gini gitu kan. Itu cuman yang kita tekankan di sini adalah ketika kita tanya ke diri kita bahwa anak muda itu nggak seperti ini loh. Kita buktikan bahwa anak muda bisa berdampak nyata bagi sesama.
gitu. Oke, saya setuju sekali karena memang beberapa stigma yang beredar itu tentunya dari generasi-generasi sebelumnya juga yang mengecap kita seperti itu ya. Tapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa beberapa di antara kita generasi sekarang itu memang apa-apa maunya instan kan, pesan makan aja, aduh kayak males deh harus beli, kayak lebih baik pesen aja nggak sih online itu pasti langsung ada. Dan saya jadi penasaran, kira-kira Mas Zidan dan Mas Diva di sini sudah pernah membuat kontribusikah untuk masyarakat sekitar atau masih memproses, mencerna semua itu pelan-pelan ya, step by step atau gimana? Mungkin dari Mas Zidan terlebih dahulu. Kalau dari aku pribadi, tentunya aku yakin kalau misalnya kita emang ngomongin tentang anak muda, kita perlu balik dulu ke diri kita sendiri gitu kan. Karena kalau misalnya kita mau ngomongin tentang generasi emas dan sebagainya juga gitu, kita harus introspeksi dulu ke diri kita gitu kan. Apakah kita sudah menyongsong juga indeks pembangunan manusia IPM ini gitu kan untuk naik? Tentunya dari kita dulu gitu kan. Kalau aku pribadi, aku masih proses juga dan dari SMA juga hingga duduk pokoknya di bangku perkuliahan juga. Ya aku sudah aktif juga gitu dalam berbagai kegiatan-kegiatan juga, usaha organisasi, volunteering, pengabdian masyarakat dan sebagainya. Dan menurut aku hal-hal seperti itu akhirnya kita bisa membangun stigma-stigma paradigma baru ke teman-teman kita gitu kan. Kita nggak bisa hanya mengatakan lo tuh harus A, lo tuh harus B, lo tuh harus C gitu kan. Tapi yang harus kita mention, silahkan biar mereka ngelihat ke diri kita gitu kan, biar teman-teman kita yang lain itu ngelihat ke diri kita. Selayaknya anak muda tuh harus seperti ini gitu kan. Jangan cuma kita mau mengatakan kamu harus A, kamu harus B, tapi kamu harus mencontohkan dulu kalau kamu udah menjadi A dan baru akhirnya nanti teman-teman kamu akan melihat sosok anak muda itu seperti ini. Berarti sudah mulai mempersiapkan brandingannya dari sekarang ya. Betul, harus banget. Kalau Mas Diva sendiri gimana? Aku itu pertanyaan bumerang sih, kayak ketika kita ditanya apa kontribusimu terhadap lingkungan sekitar, yang pasti yang pertama harus kita tekankan bahwa benar yang apa yang dikatakan Mas Zidan, kita harus membuktikan ke teman-teman bahwa kita itu bisa, anak muda itu bisa, hapus semua stigma buruk terkait anak muda. Dan yang pasti tujuan Tuhan menciptakan 2 tangan, 2 telinga, 2 mata dan 1 mulut itu untuk agar manusia tahu manusia diciptakan itu untuk bekerja dan berkarya, bukan hanya untuk ngomong doang yang nggak bisa nutupin telinga, 2 telinga, ribuan telinga anak muda lain. Jadi lakukan yang terbaik dan kalau bisa itu bisa berdampak buat sekitar dan bisa mengedukasi teman-teman sekitarnya. Oke, menarik sekali. Saya jadi penasaran lagi nih, kira-kira Mas Zidan dan Mas Diva di sini sudah pernah gak sih kayak merasa bahwa kayak kurang gitu dalam memberikan kontribusinya ke masyarakat atau gimana? Sudah pernah pasti ya? Pasti pernah. Dan gimana sih cara Mas Zidan dan Mas Diva di sini mempersiapkan semua itu? Mungkin boleh diceritakan kali ya kesibukannya sekarang tuh lagi ngapain aja gitu, biar masyarakat dan Londoners tentunya bisa tahu kira-kira lagi ngapain sih ini narasumber kita kali ini ya. Mungkin dari Mas Diva dulu. Kalau aku jujur di sini aku dari Fakultas Hukum, biasa kuliah. Di weekend, Jumat Sabtu Minggu aku biasanya pulang untuk ngurusin, yaitu aku alhamdulillah sekarang ada RS Autocar, bergerak di bidang bengkel, dan juga itu Jiva Karya Sentosa itu bergerak di bidang pengadaan barang dan lain sebagainya. Di situ ada proses-proses yang emang kita lalui. Toh itu pun adanya RS Autocar dan Jiva Karya Sentosa ini pun itu juga sebenarnya tuntutan dari orang tua. Tuntutan dari orang tua, tapi aku implementasikannya dengan cara-cara anak muda. Makanya aku juga mendirikan sama temanku yang namanya Titik Tengah bersama anak muda. Gimana caranya ini menampung suara-suara anak muda, dan anak muda ini loh anak muda. Kita itu nggak hanya generasi cemas, nggak hanya generasi ingusan, serba insan, tapi anak muda bisa berkarya dan menyatakan dirinya siap untuk menghadapi bonus demokrasi 2045. Oke, berarti Mas Diva di sini udah berani untuk taking action ya. Walaupun ada dorongan dari orang tua, tapi implementasinya tetap menggunakan cara-cara anak muda. Kalau kata Tan Malaka kan terbentuk baru terbentuk. Waduh, keren sekali ya narasumber kita yang satu ini. Kalau Mas Zidan sendiri, kira-kira melihatnya gimana? Apa sih kesibukan sekarang dan fokusnya tuh mau kemana kira-kira? Oke, kalau misalnya kesibukan aku sekarang, kebetulan aku lagi aktif di BEM juga, di BEM FISIP.
Universitas Brawijaya. Selalu sekarang juga aku aktif juga di 2 organisasi lain juga. Yang pertama di Putra Putri Brawijaya juga, duta kampusnya di mahasiswa di Universitas Brawijaya, dan juga aku lagi aktif juga di Duta Anti Narkoba Kota Malang gitu kan. Dan menurut aku salah satu hal yang perlu untuk kita anak-anak muda itu concernin gitu, kita harus tahu bidang apa yang emang kita pengen concern gitu kan. Kalau misalnya emang kamu mau concern di bidang wirausaha, concern bidang wirausasaha. Kalau kamu mau concern di bidang sosial, concern bidang sosial. Kalau kamu mau concern di bidang pengembangan diri, concern di bidang pengembangan diri gitu kan. Maka dari itu aku tadi khususnya aktif di 3 ini, di BEM. Di BEM ya aku aktif di teman-teman mahasiswa lain juga sebagai pengadvokasian, mungkin pengadvokasian teman-teman mahasiswa lain untuk jalurnya itu lewat kita dari teman-teman BEM untuk mengadvokasikan entah itu problem-problem mahasiswa atau problem-problem mungkin ke mahasiswaan dan sebagainya juga gitu. Kalau Putra Putri Brawijaya tadi untuk fokus ke pengembangan diri, bagaimana kita akhirnya bisa mengembangkan diri dan minat dan menjadikan ada satu wadah untuk teman-teman mahasiswa di Universitas Brawijaya, dan juga tadi di Duta Anti Narkoba Kota Malang juga aku aktif juga karena berhubung itu kita kolaborasi dengan BNN Kota Malang. Jadi kita fokus kepada pencegahan teman-teman, bukan hanya anak muda gitu, masyarakat di Kota Malang mengenai bahaya narkoba dan sebagainya gitu. Kita ikut juga sosialisasi dan sebagainya. Dan menurut aku setuju banget tuh tadi kayak misalnya Mas Diva fokus di bidang wirausaha dan sebagainya gitu kan. Dan menurut aku anak-anak muda wajib banget punya concern bidangnya masing-masing gitu kan. Mungkin 1, 2, 3, pokoknya jangan mau ngambil semuanya, tapi punya concern bidangnya masing-masing dan difokuskan ke sana gitu. Oke, jadi dispesifikin anak muda nih sekarang maunya apa, terus itu yang harus dituju. Oke, menarik sekali. Tapi dari semua penjabaran tadi, kira-kira ada nggak sih tantangan terberat yang dihadapi? Karena kan generasi muda sekarang kan pasti butuh pengalaman, pasti trial and error juga kan. Kira-kira apa aja tuh? Mungkin dari Mas Diva dulu. Tantangannya ini, dunia kali ini itu, dunia saat ini, kita anak muda itu lebih bisa dapat informasi dengan cepat, dapat hal-hal baru dengan cepat. Tapi ada juga sisi negatifnya. Hal-hal baru itu bisa kita serap dengan cepat, tapi implementasinya biasanya disalahgunakan oleh anak-anak muda. Karena belum adanya filterisasi. Kita menerima informasi, entah itu hoax ataupun udah pasti, tapi kan anak muda biasanya keterima langsung di-share, ambil langsung aja. Tapi tantangan terpenting adalah ketika kita bisa menerima hal baru dan bisa mengimplementasikannya dengan filterisasi itu, dan bisa mengabdikan diri kita untuk sesama. Tapi kalau tadi Mbak Nurul tanya ada problem-problem, pasti ada. Cuman itu kan kalau kata Mas Zidan kan kita harus lawan dulu, baru kita tahu kemampuan kita sampai mana. Menarik. Kalau Mas Zidan sendiri tantangannya apa aja? Tantangannya yang paling pasti menurut aku anak muda, khususnya kalau misalnya masih ada di tingkatan mahasiswa ya. Karena kita kan di mahasiswa itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian. Pengabdian that's point gitu kan. Pengabdian menurut aku teman-teman anak-anak muda mahasiswa harus bisa mengimplementasikan khususnya yang poin ketiga ini gitu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua menurut aku tantangan bagi anak-anak muda sekarang, jujur aja anak-anak muda sekarang banyak yang belum mau atau belum bisa untuk akhirnya mereka keluar dari zona nyaman gitu kan. Benar-benar. Karena menurut aku pribadi ya, orang yang punya prinsip hidup go with the flow, ikutin aja arusnya, sebenarnya mereka don't know where to go. Karena kalau misalnya mereka know where to go, mereka nggak akan go with the flow gitu kan. Dan kadang anak-anak muda itu terjebak dengan lingkungan yang menurut mereka itu adalah lingkungan yang baik, padahal belum tentu baik. Benar-benar. Dan kadang kita masih sangat-sangat itu menjadi batasan tembok. Kadang kalau misalnya aku di UB ya, banyak banget teman-teman aku, mungkin aku pun pribadi ya, aku merasakan juga. Kadang kita itu merasa bahwasanya dunia itu hanya sebatas di ruang lingkup di dinding-dinding perkuliahan gitu kan. Mungkin kita udah ngerasa sangat-sangat besar gitu kan, mungkin di kampus dan sebagainya. Tapi saat kita mencoba untuk keluar, ternyata kita belum apa-apa gitu kan. Dan kadang anak-anak muda belum ngelihat itu. Terkadang anak-anak muda masih terbatas bahwasanya ya dinding perkuliahan itu hanya dunia kita, padahal masih lebih luas daripada itu. Oke, berarti menarik sekali ya narasumber kita kali ini memberikan pandangan yang sangat bagus dan baik banget ini untuk kalian semua anak muda. Tapi Mas Zidan dan Mas Diva, kalau tadi kan Mas Zidan dan Mas Diva ini memang kelihatan sekali kalau produktif sekali ya menjalani hari-harinya.
Tapi banyak anak muda di luar sana tuh yang masih struggle sama gimana sih caranya untuk bisa produktif. Aduh bingung nih mau produktif mulainya dari mana, caranya gimana. Mungkin ada tips tersendiri ya untuk anak-anak muda sekarang. Silakan dari Mas Diban dulu. Kalau tipsnya itu kembali ke diri kita pribadi. Buktikan ke teman-teman bahwa anak muda itu lebih dari apa yang dicap teman-teman di luar sana. Karena anak muda punya potensi yang luar biasa. Anak muda ini adalah investasi jangka panjang dan juga anak muda mampu untuk menghadapi bonus-bonus di tahun kemudian. Oke, jadi anak muda adalah investasi jangka panjang, betul sekali. Kalau Mas Zidan terlebih dahulu. Kalau aku pribadi tentunya anak-anak muda ini harus bisa berkaca kembali dulu ke dirinya masing-masing gitu. Coba kalau misalnya kita refleksi gitu kan. Kalau misal dulu Thomas Alva Edison di percobaan 1998 kalinya dia akhirnya menghentikan percobaan itu, gimana nggak akan ada gitu bola pijar gitu. Kalau misal dulu Albert Einstein akhirnya putus sekolah karena dulu waktu dia sekolah dianggap cacat mental oleh teman-temannya, nggak mungkin dia akan bisa menjadi ilmuwan seperti sekarang. Poinnya adalah silakan teman-teman menghayati proses itu, silakan teman-teman pahami proses itu. Percaya bahwa proses itu adalah salah satu dinamika kehidupan di kehidupan teman-teman semuanya. Dan aku pribadi aku yakin dan percaya bahwasanya anak muda itu adalah harapan. Bukan hanya anak muda, pun kita sebagai muda adalah harapan. Dan tentunya berani untuk gagal, berani untuk mencoba, berani untuk melakukan hal-hal lainnya. Dan karena kita masih muda, ini waktunya kita gitu kan. Dan tadi muda itu adalah harapan seperti kalau kata Mas Zidan kemarin pernah bilang ke aku itu tidak tunduk diam tak bertindak, tapi berani maju menatap lawan. Karena mundur adalah sebuah pengkhianatan gitu. Emang Mas Zidan ini intinya ya berani aja dulu. Karena kalau kita nggak berani, kita nggak tahu ya apa yang akan datang ke kita gitu. Terima kasih Mas Zidan dan Mas Diva yang sudah memberikan pandangan dan semua tips and triknya untuk anak muda sekarang. Listeners, melalui perbincangan ini kita dapat melihat bahwa sejatinya Gen Z bukan semata-mata generasi yang instan. Generasi ini justru dituntut untuk harus lebih cepat beradaptasi daripada generasi sebelumnya. Dan Gen Z ini menurut saya keberadaannya bukanlah suatu permasalahan yang harus dipermasalahkan dengan berlebih-lebih, melainkan salah satu bukti bahwa adanya perkembangan dunia yang akan terus berlanjut. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan dan narasumber saya sampaikan seputar Gen Z. Saya Nurul, kembali ke Karista. Bijaklah dalam berkomentar. Hal kecil darimu mungkin sangat menyakitinya. Baik, terima kasih Nurul dan narasumber kami Mas Zidan juga Mas Diva yang sudah memberikan informasi sekaligus obrolan menarik seputar Gen Z. Londoners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di LSPR News Online hari ini. Saya Carista, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri dan sampai jumpa.